guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak mengenal TikTok? Pastinya dari awal kemunculannya TikTok itu udah menuai kontroversi. Bahkan beberapa kali orang banyak yang berucap untuk memblokir TikTok. Tapi TikTok bisa membuktikan gitu hingga detik ini bisa bertahan di negara kita tercinta Indonesia, ya kan, dan banyak diminati oleh masyarakat luas. Nah, dengan banyaknya masyarakat luas yang menyukai TikTok, akhirnya TikTok ini merambah ke TikTok Shop yang secara tidak langsung membantu perekonomian kita. Nah, di era globalisasi ditambah lagi kemarin itu ada COVID ya. Ada COVID, akhirnya orang berbondong-bondonglah untuk berbelanja secara online, ya kan. Di Indonesia sendiri bukan hanya TikTok yang menyediakan layanan jual beli di secara online, tapi di situ juga ada Shopee, Tokopedia, ya kan. Seperti itu. Cuman bedanya TikTok ini menggabungkan, ya kan, menggabungkan sosmednya ya yang berbasis sebenarnya hiburan ya. TikTok awalnya menggabungkan dengan berjualan, ya kan, berjualan di sosmed itu sendiri ya. Pasti ada pro dan kontra. Pro-nya adalah banyaknya orang-orang yang akhirnya memiliki pekerjaan, ya kan, karena bergabung dengan influencer, dan juga banyak penjual-penjual yang intinya tidak gaptek atau terimbas COVID, akhirnya tidak perlu menyewa ruko untuk berjualan. Apalagi TikTok mensupport total dengan banyaknya diskon-diskon ya, istinya mensupport pedagang kayak gitu. Dan banyak masyarakat yang sangat menyukai berbelanja di TikTok. Nah, seiring COVID ini berlalu, tapi budaya kita udah biasa ya berbelanja secara online. Akhirnya apa? Kita tidak bisa merubah kembali lagi ke konvensional. Seiring berjalannya waktu ya, karena masyarakat ini udah terlalu enak lah ya berbelanja secara online, karena tidak perlu menawar, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, yaitu kalau yang nggak punya kendaraan kan otomatis naik angkutan umum, atau kalau yang memiliki kendaraan pun butuh untuk isi bensin, bayar parkir kayak gitu. Tapi kalau beli online kita tidak perlu melakukan itu. Dengan kita tiduran aja kita bisa memilih barang yang kita sukai, ya enggak sih? Yang awalnya sangat wah enak nih kayak gitu kan, tapi berlahan makin kesini makin kesana TikTok ini mulai berseliweran produk-produk impor yang mana harganya tuh jauh lebih murah dibanding punya UMKM, ya kan. Dan itu berlahan tapi pasti ya merugikan UMKM itu sendiri. Dengan adanya hal seperti itu, dan saya pun pernah berbelanja ya masker dari Cina guys. Di TikTok murah sekali loh, isinya 10 cuma berapa, bayang no. Seandainya saya beli masker itu buatan UMKM, saya nggak akan dapat segitu, 10 biji itu ya, dengan harga yang sangat murah banget, cuma 100 berapa itu ya, kayak gitu. Bahkan maskernya hingga detik ini itu belum habis. Dan saya pun banyak beli barang-barang di TikTok Shop ya. Dan ini sebenarnya memang pelan tapi pasti ya, harus mengubah UMKM kita untuk lebih berkreativitas, untuk membeli barang yang lebih bagus ya, bersaing lah istilahnya dengan produk-produk impor, ya kan. Dimana ini juga akhirnya kontranya itu dikeluhkan oleh pihak konvensional, yang mana seperti Tanah Abang, mal-mal itu mulai sepi guys, sepi banget walaupun COVID sudah berlalu ya, tapi masih sepi aja, yang akhirnya menimbulkan kerugian kepada mereka, karena mereka hanya menjaga toko tapi nggak ada yang beli. Gimana sih? Tapi membayar udah pasti kayak listrik apapun itu ya.
karena mereka tidak bergabung di layanan penjualan secara online, tapi tetap pada tradisional, konvensional ya. Jadi menunggu pembeli kayak gitu di situ. Dan buat saya pribadi ya guys, kalau saya sih mana yang murah. Intinya kalau di situ ya, contoh aja ya, ketika saya berbelanja di Indomaret atau Alfamart, saya lihat seandainya barang itu rokok lah istilahnya, rokok seandainya lebih mahal 1.000 dari konvensional ya, saya tetap akan membeli ke warung-warung konvensional. Contoh warung Madura itu kan bukai 24 jam ya, bukai 24 jam kayak gitu. Bahkan di hari raya Idul Fitri aja tetap buka mereka. Dengan adanya mereka saya terbantu ya, kayak beli aqua lah, air mineral lah ya, dan sejenisnya kayak gitu. Bahkan itu selisihnya memang jauh banget dibanding ya retail ya, maksudnya toko-toko yang udah modern ya. Dan di sini ya, sebenarnya kebijakan pemerintah itu poinnya kalau menurut saya pribadi itu satu, pembatasan produk impor dan batas minimal harga agar UMKM ini tetap bersaing ya kan, tetap bersaing dengan produk-produk impor itu ya enggak sih. Bayang no, saya beli di TikTok juga pernah ya, saya beli jilbab itu buatan Indonesia kalau saya lihat ya, karena dia online dan tidak perlu membayar toko. 10 biji loh, 10 item itu berapa ya, kayak gitu. Saya beli jilbab itu ya untuk keluarga saya kan, kayak gitu kan. Dan saya juga pernah membeli kaos untuk si kecil itu ya, si kecil itu 10 item loh, murah banget loh guys, kayak beli kerupuk. Ya memang sih sebenarnya harga itu menentukan kualitas juga ya kan, menentukan kualitas. Tapi rata-rata apa yang saya beli di situ, alhamdulillah untuk saat ini bagus ya, karena setiap kali saya membeli saya pasti membaca ulasannya dulu, reviewnya dulu dari orang-orang yang membeli kayak gitu. Dan juga sebagai orang Indonesia ya, saya sangat mendukung kebijakan pemerintah ya untuk TikTok itu memisahkan mana aplikasi hiburan yang memang khusus untuk hiburan dengan yang untuk berjualan kayak gitu. Karena kalau khusus untuk berjualan itu kan nanti tertata ya, terdata produk-produknya itu. Dan saya membaca juga kalau pemerintah sekarang menetapkan bahwa produk impor minimal ya, harga impornya itu $100 ya. Kalau dikonvensionalkan, maksudnya dikuruskan ke Indonesia mata uang Amerika ya sekitar 1.400.000-an lah ya yang boleh diimpor. Itu kalau mata uang Amerika ya kan, minimal $100 yang boleh diimpor untuk saat ini ya. Dan ini menurut saya terlambat banget memang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Karena memang sekarang banyak UMKM yang tergerus ya, konvensional itu ya. Akan tetapi banyak juga para UMKM yang mungkin melihat perkembangan zaman yang kita tidak bisa menolak itu semua. Memang seiring waktu pasti akan ada perubahan-perubahan. Seperti pembayaran aja, kan kita bayar tol aja sekarang nggak pakai duit kan, itu udah berjalan lama. Jadi di era digital kayak gini, memang sebagai orang Indonesia, seandainya memang kita berjualan ya di UMKM lah ya, intinya kita memang harus mengikuti zaman, karena memang kita nggak bisa menolak itu. Setiap tahunnya pasti akan ada perubahan-perubahan, dan memang produk kita itu gak boleh kalah bersaing dengan impor. Dan saya rasa kebijakan pemerintah memberi ketetapan batas minimal produk impor itu udah tepat ya. Minimal kan yang saya lihat $100 sekarang ya, baru boleh diimpor. Kalau kemarin ya kan, seandainya Indonesia produk UMKM itu menjual panci 45.000, nah produk dari Cina itu 45.000 loh, kalian bisa dapat 3. Itu kan emang jauh banget kayak gitu. Bahkan saya kemarin ya
waktu saya masih aktif di TikTok ya kan, saya mendapatkan sampel gratis lah panci ya, itu viral banget ya kan, banyak itu kan, dapat banyak saya. Nah, saya dites lah sama saya, walaupun produknya memang ya harga itu ya menentukan, memang menentukan kualitas produk itu sendiri kayak gitu. Saya coba ya untuk memasak bubur. Lah kan katanya anti lengket, lah kok itu ngikut semua yang jadi itu pelapisnya yang ada di panci ngikut loh, gabung sama bubur. Akhirnya apa, bubur itu nggak jadi saya makan, saya buang karena ya zat kimia guys, zat kimia kayak gitu ya. Akhirnya panci itu apa, nelor itu guys, nggak aku pakai, nggak ditikin. Kayak gitu. Nah, kembali lagi kebijakan pemerintah menetapkan batas minimal ya, bahkan meminta TikTok ya untuk memisahkan aplikasinya ya, khusus jualan-jualan, khusus hiburan-hiburan. Kalau ini kan dirangkul jadi satu ya. Ya kan? Ibarat wadah tempat itu, tempat baskom itu ada telur, ada ayam, ada semua dirangkul jadi satu, ya kan? Dan itu sangat tidak memudahkan pemerintah ya untuk mengendalikan produk impor. Kalau caranya campur aduk kayak gitu dengan dipisah kayak Tokopedia. Tokopedia itu kan fokus ya. Shopee juga fokus untuk berjualan halal kayak gitu. Bukan campur aduk kayak TikTok kayak gitu kan. Jadi itu mempermudah pemerintah untuk membatasi mana-mana yang layak diimpor dan tidak. Nah, kalau TikTok ini kan apa namanya, ibaratnya itu rujak cingur lah. Ya walaupun pemerintah telat ya, terlambat karena udah banyaknya apa protes dari masyarakat yang masih bergerak di konvensional, tidak aktif di online berjualannya ya kan, tidak aktif di online. Nah, setelah banyaknya protes dari UMKM baru ditindaklanjuti, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan saya dengar-dengar karena banyaknya orang Asia termasuk Indonesia yang mempergunakan aplikasi TikTok ya kan, bos TikTok ini ingin berinvestasi di Indonesia sebesar, kalau dinominalkan ke rupiah, 15 triliun lah kalau nggak salah. Itu berapa koper rek? Seperti itu ya, entahlah, dengan pelarangan, pembatasan masalah ini ya, jadi pembatasan TikTok untuk menggabungkan itu ya, TikTok Shop dengan sosmednya dilarang, harus dipisah antara masih jadi apa enggak investasi itu. Seperti itu guys. Dan juga pronya ya, sebenarnya ya banyak juga teman-teman yang aktif di sosmed, termasuk saya dulu juga terbantu kok, karena saya tergabung dengan Influensi dulu ya. Bahkan orang-orang yang bergabung di TikTok, Tokopedia ataupun Shopee itu ya, itu juga kebanyakan dari orang UMKM yang terimbas dari COVID, dan mereka menghasilkan miliaran ya dari berjualan online dan juga dari sumber yang terpercaya. Bahkan mereka-mereka yang awalnya seandainya karyawannya cuma 5, gara-gara aktif di sosmed berjualan, terutama di TikTok yang lagi memang booming, akhirnya nambah menjadi 10 kayak 15 kayak gitu, 15 orang kayak gitulah ya maksudnya. Dari sini ya hal-hal kayak gitu udah lumrah ya. Dulu awal kemunculannya pun menuai pro kontra, sekarang pro kontra lagi. Ya intinya ketetapan ini sangat baiklah nantinya untuk UMKM. Dan untuk UMKM sendiri, kita memang perlu mengikuti zaman agar apa? Agar kita tidak tergerus dengan zaman itu sendiri, dengan era global itu sendiri ya. Kalau kita mengikuti zaman, seandainya kita lagi sekarang boomingnya TikTok, Markitok ya, berjualannya di sana, ya kita ikutin kayak gitu ya kan. Jangan takut untuk kalah bersaing, jangan berpikir wah barang saya mahal takut nggak ada yang beli. Ingat,
Ketika kita berusaha, percaya rezeki itu Tuhan yang menentukan, bukan harga yang kita cantumkan. Kalau emang rezeki kita walaupun sehari hanya laku 1 atau 2 biji kan alhamdulillah, daripada nggak laku sama sekali. Gak ada salahnya untuk dicoba ya, untuk pelaku UMKM. Dan untuk pemerintah salut karena memberi batasan impor. Jadi nggak seenaknya orang-orang itu ngimpor ini, ngimpor itu, yang akhirnya apa, menghantam para UMKM di negeri kita tercinta. Oke, semangat untuk kita semua, sehat selalu, tetap memberikan hal-hal positif dimanapun berada. Jika Anda menyukai konten saya, yuk like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.